Adik-adik semua, mari kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab 1, namun kini sekarang di bagian kedua, sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang fenomena sosial. Nah, melanjutkan dari bab 1 bagian pertama tadi, kita akan membahas tentang beberapa hal yang memang materi ini sangat sering sekali muncul pada soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi anak-anak semua, soal-soal PPN tentu beragam dari kelas 10, 11, dan 12 mata pelajaran sosiologi terutama. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah mengenai ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama di sini yang pertama adalah empiris. Materi yang dikaji, yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan, bukan spekulasi, bukan kira-kira. Jadi anak-anak semua, kalau Anda ingin melaksanakan misalkan penelitian sosial, maka Anda harus mendapatkan data yang empiris. Anda harus mendapatkan data yang nyata. Bukan berarti dari hasil pemikiran Anda sendiri kemudian dikatakan kepada penguji bahwa itu hasil pemikiran Anda tanpa dilakukan penelitian sebelumnya, itu sudah pasti datanya tidak valid, tidak akurat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang teoritis. Teoritis maksudnya adalah sosiologi di sini merupakan abstraksi dari fenomena sosial yang ada di masyarakat. Jadi teori ini adalah sebuah hal yang sangat abstrak. Kenapa? Karena memang selama teori tidak atau belum dipergunakan untuk meneliti masyarakat atau fenomena sosial atau fenomena alam, maka dia hanyalah kumpulan huruf dan angka. Ya, tentu Anda pernah melihat teori, misalkan teorinya E sama dengan mc kuadrat dari Albert Einstein. Kalau itu tidak digunakan untuk meneliti fenomena sosial dan alam yang terkait dengan hal itu, maka itu hanyalah sebatas teori saja, belum bisa diterapkan. Maka dari itu, sosiologi merupakan abstraksi dari fenomena sosial yang pernah diteliti oleh penelitinya dan kemudian dibuatkan abstraksinya berupa teori tadi. Nah, berikutnya adalah kumulatif. Kumulatif di sini adalah sosiologi itu adalah kumpulan teori yang memang dari era zaman dulu itu selalu mengalami perbaikan, ya, bisa diperluas, bisa diperhalus, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang namanya kumulatif. Dan yang berikutnya adalah non-etis. Artinya non-etis ini sosiologi tidak menilai baik atau buruknya fenomena sosial. Misalkan jika anak-anak semua, jika Anda melakukan penelitian sosial, maka Anda tidak boleh menjustifikasi bahwa fenomena atau individu yang Anda teliti itu pasti jelek atau buruk, ya. Itu nggak boleh. Artinya itu tidak boleh subjektif. Maka dari itu kita harus menilai sebuah objek kajian sosiologi yang kita teliti betul-betul sesuai dengan apa yang kita dapatkan, sesuai dengan apa yang kita tarik datanya dari fenomena sosial tersebut. Tidak boleh ditambahkan atau tidak boleh dikurangi. Nah, anak-anak semua, inilah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Ada 4 dan memang harus kita bahas ini lebih mendalam. Nanti akan coba kita latihan dengan banyak soal-soal tentang materi ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Nah, yang berikutnya adalah di sini peran-peran sosiolog. Nah, peran-peran sosiolog di sini ada beberapa, ya. Yang pertama adalah sebagai ahli riset. Artinya kalau sebagai ahli riset berarti sosiolog harus meneliti. Meneliti di sini untuk apa goalnya? Goalnya adalah mencari data sosial tentang hal-hal yang diperlukan dalam suatu riset tersebut. Nah, misalkan kalau mau meriset tentang kemiskinan di satu kota di provinsi Jawa Barat misalkan, maka kita harus turun lapangan untuk mencari data-data kenapa atau penyebab kemiskinan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekalian, adalah sebagai konsultan kebijakan. Artinya apa? Sosiolog, ya, sebagai konsultan itu akan memperkirakan pengaruh-pengaruh yang akan terjadi kalau memang kebijakan tersebut diterapkan atau dipakai. Nah, artinya sebelum diterapkan, misalkan pemangku kebijakan atau dalam hal ini adalah pemerintah, misalkan mengundang beberapa orang sosiolog untuk duduk bersama berembuk memperkirakan kalau kebijakan A saya terapkan maka apa efeknya, ya, baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Nah, itu jadi sebagai konsultan, sebagai orang-orang yang dimintai pendapatnya. Nah, sebagai praktisi sosial artinya sosiolog di sini bisa dalam cakupan yang lebih luas lagi. Dia dapat menggunakan ilmunya untuk kepentingan praktis di masyarakat, bisa untuk pemecahan masalah, bisa untuk penelitian sosial juga, bisa untuk
memberikan masukan kepada satu lembaga tertentu. Kalau praktisi sosial tentu akan lebih luas karena memang semua lini yang membutuhkan sosiologi itu nanti sosiolognya bisa masuk untuk menerapkan ilmunya di masyarakat. Nah, yang berikutnya peran-peran sosiolog yang terakhir sebagai guru atau dosen atau pendidik. Artinya sebagai guru atau dosen tentunya harus menyampaikan atau memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak didiknya atau mahasiswanya dalam lingkup kajian sosiologi. Nah, ini peran-peran sosiolog yang memang perlu kita ketahui bersama, dan ini beberapa kali juga pernah keluar pada soal-soal ujian. Ya, anak-anak semua, kita lanjutkan. Berikutnya adalah fungsi sosiologi. Di sini untuk pembangunan. Pastinya sosiologi sangat berguna untuk pelaksanaan pembangunan di masyarakat karena memang seperti yang tadi sudah kita bahas bareng bahwasanya kegunaan daripada ilmu sosiologi sangat penting untuk melaksanakan pembangunan nasional karena di dalamnya kita lakukan penelitian juga, ya. Artinya sebelum sebuah kebijakan diterapkan tentu penelitian harus lebih awal dilakukan agar nanti ya pemerintah atau pengambil kebijakan tidak salah dalam mengambil keputusan. Lalu berikutnya diharapkan untuk fungsi sosiologi yang berikutnya bisa terjadi pemecahan masalah sosial. Kenapa? Karena memang sosiologi dipergunakan dari titik awal untuk menganalisa kira-kira apa yang dibutuhkan, kira-kira apa yang terjadi kalau memang sebuah kebijakan diterapkan. Nah, untuk itu anak-anak semua, fungsi dan peran sosiologi ini sangat terkait satu sama lain. Nah, berikutnya metode-metode yang digunakan dalam sosiologi juga terkait dengan bagaimana penelitian tadi tentunya sangat penting. Kenapa? Agar penelitian yang dihasilkan oleh seorang sosiolog itu tepat dan akurat sehingga nanti hasilnya bisa menjadi rekomendasi yang baik untuk pengambil kebijakan. Nah, maka dari itu secara umum pun di SMP mungkin kita pernah belajar dalam beberapa mata pelajaran bahwa metode dalam sosiologi itu ada metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode kualitatif di sini adalah metode yang memang bekerja tanpa angka-angka, lebih mendasarkan datanya kepada hal-hal yang bersifat deskriptif atau naratif. Ya, sementara nanti kalau yang kuantitatif di sini adalah penelitian yang memang dia bekerja menggunakan angka-angka. Dalam hal ini data-data yang didapat oleh peneliti bisa diolah menggunakan pendekatan statistika atau matematika. Nah, itu dia anak-anakku semua untuk bagian yang kedua dari video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan akan kita lanjutkan pada video pembelajaran yang ketiga. Terima kasih, sukses buat anak-anak sekalian.